Tahukah kalian ada sumur tertua di dunia yang berusia 7.000 tahun? Namanya sumur Neolitikum. Di mana kita bisa menemukan sumur itu, Pak? Di Eropa bagian timur. Sumur itu berbentuk persegi dan terbuat dari kayu pohon ek. Berham baru tahu. Pasti sumur itu harus dilestarikan untuk dijadikan warisan budaya. Sesaat lagi kita akan mendengar cerita tentang sebuah sumur yang tercatat dalam Alkitab karena ada seorang wanita dari Sikar datang pada siang hari untuk menimba air di sana. Sumur ini tidak istimewa, namun di tempat itu Yesus datang berbincang dengan seorang perempuan. Apa saja yang dibicarakan? Apakah ada pesan istimewa buat kita? Shalom anak-anak semuanya dan shalom juga. Shalom anak-anak dan para pemirsa yang ada. Senang sekali hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk anugerah yang masih Tuhan berikan. Sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami, sehingga sepanjang kami mendengarkannya, sungguh kami mempunyai hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja dari hidup kami, tapi firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh, menolong kami, mengarahkan kami, untuk semakin hari kami mempunyai keimanan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Juga Tuhan tolong kami yang akan menyampaikannya. Roh Kudus sendiri menjadi guru kami yang terbaik, supaya apa yang kami tuturkan sungguh boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya dan murid-muridnya sangat dimusuhi oleh orang-orang Farisi, maka Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang Farisi tersebut. Justru Tuhan Yesus akan melaksanakan tujuannya dengan cara pergi ke Yudea, ke Galilea. Tapi Tuhan Yesus harus lewat daerah Samaria. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan yang pertama adalah kabar baik, yaitu bahwa manusia boleh mengalami persekutuan kembali atau dipertamaikan kembali dengan Allah yang kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa dirinya adalah Mesias. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Samaria memerlukan waktu 2,5 hari. Maka setelah 2,5 hari tersebut, tibalah Tuhan Yesus di Samaria, dan tepatnya berada di daerah Sikar, yang di situ terdapat sumur Yakub. Tiba di situ kira-kira pada pukul 12 siang. Dan Tuhan Yesus tentunya merasa lelah dan beristirahat untuk duduk di tepi sumur Yakub. Sedangkan murid-muridnya sedang ke kota untuk membeli makanan. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air di tempat itu. Ini adalah satu pekerjaan buat perempuan Samaria yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Samaria. Karena biasanya orang-orang di sana mengambil air pada pagi hari atau sore hari. Mengapa pada siang hari? Bukan dengan maksud atau tujuan bahwa perempuan Samaria ini menghindari untuk antrian yang panjang. Tidak. Tapi perempuan Samaria ini sedang dikucilkan oleh bangsanya sendiri karena dianggap mempunyai moral yang rusak atau moral yang rendah, juga mempunyai etika yang rusak atau etika yang rendah. Sehingga perempuan Samaria ini sebenarnya sedang mengalami dua tekanan, yaitu tekanan dari bangsa Yahudi bahwa dirinya adalah orang Israel kelas 2 atau bangsa yang rendah. Dan dari masyarakatnya sendiri dia sedang dikucilkan. Waktu Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini akan mengambil air, maka Tuhan Yesus segera berkata kepada dia, "Berilah aku minum." Ketika perempuan Samaria ini mendengar perkataan Tuhan Yesus,
Maka perempuan Samaria ini melihat bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang Yahudi. Maka perempuan Samaria ini menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta kepadaku minum? Aku ini orang Samaria." Perempuan ini mengucapkan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Karena orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria sejak lebih kurang 600 tahun sebelum hari itu di mana Tuhan Yesus lahir. Juga orang-orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Samaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan itu Tuhan Yesus tidak mau menjelaskan bagaimana harusnya relasi Yahudi dan Samaria. Tidak. Karena Tuhan Yesus punya tujuan, punya fokus bahwa perempuan ini perlu diselamatkan, yaitu perlu mendapatkan persekutuan kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya, pasti engkau telah memintanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, air hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus saat itu adalah seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat 13 dan pasal 17 ayat 13 yang dikatakan bahwa Tuhan itulah sumber air yang hidup. Tetapi perempuan Samaria ini tidak sampai berpikir seperti itu. Atau perempuan Samaria ini sungguh-sungguh tidak mengerti tentang hal itu. Karena perempuan Samaria ini adalah bagian dari bangsa Samaria yang hanya menerima kitab 5 kitab Musa saja, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Yosua sampai dengan kitab Maleakhi. Orang-orang Samaria tidak mau menerimanya. Wajar jikalau dia tidak mengerti arti yang sesungguhnya tentang air yang hidup. Perempuan Samaria ini di dalam pikirannya sama pada umumnya orang-orang zaman itu. Memikirkan air hidup adalah sama dengan sumber air, adalah sama dengan mata air. Itu sebabnya ketika perempuan ini melihat Tuhan Yesus datang dengan tidak membawa timba, perempuan ini bertanya, "Tuhan, engkau tidak membawa timba, sedangkan sumur ini sangat dalam." Diperkirakan di dalam zaman itu kedalaman sumurnya antara 40 meter. Di zaman sekarang tahun 2025 ini yang juga masih mengeluarkan air, itu kedalamannya tinggal sekitar 20 meter. Karena tangan-tangan jahil manusia yang berkunjung ke situ dulu sering melemparkan batu untuk mengetahui kedalamannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perempuan ini bertanya seperti itu, "Bagaimana sih Tuhan Yesus?" Atau "Bagaimanakah Tuhan engkau memberi aku minum? Timba saja engkau tidak membawanya." Terus perempuan ini bertanya, "Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Maksudnya bagaimana caranya engkau mendapatkan sumber air atau mata air itu? Engkau tidak membawa alat gali, engkau tidak membawa tukang gali. Wajar bukan kalau perempuan ini bertanya seperti itu? Yang kedua, perempuan ini juga bertanya, "Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang telah memberikan sumur ini, dan dia pun anak-anaknya dan ternaknya sudah pernah meminum dari sumur ini?" Dan orang-orang Samaria pun sampai hari ini menikmati sumur itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi Tuhan Yesus tidak perlu menjelaskan dari mana dia akan memberikan air hidup itu. Tapi Tuhan Yesus tetap fokus bahwa perempuan ini perlu diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini," yang maksudnya dari sumur Yakub ini, "dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal." Ini satu hal yang ajaib bukan, bahwa air itu memancar sampai hidup yang kekal. Berbicara mata air memang bersifat sementara. Berbicara air yang hidup itu adalah berbicara tentang kekekalan. Sampai seperti ini pun wanita ini masih belum bisa menangkap apa yang maksud Tuhan Yesus katakan. Itu sebabnya perempuan ini berkata, "Tuhan,
Berikanlah air itu kepadaku supaya aku tidak haus lagi dan tidak perlu aku datang ke sumur ini lagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, membicarakan tentang kekekalan bukan sesuatu yang gampang. Ingat kalian ya cerita Nikodemus beberapa hari yang lalu. Nikodemus ini orang pemimpin bangsa Yahudi. Dia seorang pengajar agama. Berbicara tentang kekekalan pun dia sulit. Dia orang yang terpelajar di dalam keagamaan. Ketika mendengar perkataan, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, bagaimana aku yang sudah tua harus masuk lagi ke rahim ibuku dan dilahirkan lagi. Ternyata memang berbicara kekekalan bukan sesuatu yang gampang. Termasuk perempuan Samaria ini. Ternyata baik perempuan Samaria, baik Nikodemus sulit untuk memikirkan kekekalan. Tapi Tuhan Yesus ingin sekali lagi bahwa Dia memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak berlaku seperti orang Yahudi di dalam memandang orang Samaria. Perempuan Samaria ini memang orang yang sangat hina, baik dari orang Yahudi maupun dari bangsanya sendiri. Tapi Tuhan Yesus mendatangi untuk dia diselamatkan. Demikian juga Tuhan Yesus, Sang Mesias itu, tidak lagi memandang engkau dan aku sebagai orang yang hina dan rendah karena adanya dosa dalam diri kita. Tapi Tuhan Yesus memandang engkau dan aku adalah orang-orang yang perlu diberikan air hidup itu, yang perlu mendapatkan hidup yang kekal itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya untukmu dan untukku, untuk menerima air hidup itu. Terimalah air hidup itu selagi engkau masih ada waktu. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengerti akan kelemahan kami dan ketidakmungkinan kami untuk berjumpa dengan Allah. Tapi Mesias yang hadir di dalam diri Yesus Kristus telah datang mengunjungi kami. Untuk kami boleh diberikan air hidup, supaya kami boleh dipersekutukan kembali dengan Allah, kami boleh diperdamaikan kembali dengan Allah, supaya kami boleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Tritunggal. Terima kasih untuk berkat air hidup yang Engkau sudah bagikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham semakin kagum pada Tuhan Yesus yang memanfaatkan kesempatan di tengah keletihan tubuhnya. Tampaknya tubuh Yesus tidak kekar. Bahkan murid-muridnya tidak letih sehingga mereka dapat pergi ke kota tanpa kesulitan. Sementara guru mereka duduk di tempat yang tidak nyaman, yakni di pinggir sumur untuk minta bantuan pada seorang perempuan dari golongan tidak terhormat. Kenapa ya wanita itu mau menimba air di kala panas terik? Berarti dia bukan perempuan baik-baik. Semua peristiwa ini menyatakan bahwa anugerah Allah bertindak terlebih dahulu dan secara tak terduga membawa orang ke dalam pertobatan dan keselamatan. Terpujilah Tuhan yang menyediakan keselamatan buat segala bangsa, bahkan buat orang yang dikucilkan masyarakat. Kita sama-sama minta anugerahnya terus-menerus dengan membaca Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai dengan 26. Salam.